Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Murti, kakak dari program studi pendidikan teknologi informasi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan insya Allah kakak akan mengajar komputer dan jaringan dasar yang akan menggantikan Bapak Yubilata kurang lebih selama 2 bulan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pelajaran sebelumnya tentang menerapkan K3LH, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja dan lingkungan hidup. Di sini kakak akan menjelas bagian bab 2, yaitu perakitan dan pengujian komputer. Merakit sebuah komputer tentunya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Dalam memasang komponen komputer tidak bisa main asal colok saja, tetapi harus benar-benar memperhatikan langkah-langkah dalam merakit sebuah komputer. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menjelaskan macam-macam komponen untuk merakit sebuah komputer dengan tepat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai komponen untuk merakit komputer. Sebelum kakak lanjutkan kepada komponen-komponen komputer, di sini kakak akan membaca komponen merakit komputer. Merakit sebuah komputer merupakan hal yang sangat menyenangkan. Selain kita bisa menjadi tahu tentang ilmu cara merakit komputer, kita juga dapat mengenal semua jenis komponen-komponen komputer tersebut. Lihatlah gambar tersebut. Yang pertama, yaitu prosesor atau CPU. Dapat dikatakan sebagai otak komputer karena prosesor berfungsi mengatur semua pekerjaan yang dilakukan sebuah komputer. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektrik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh dan bisa disingkat dengan kata mobu. Yang ketiga, RAM atau memori, atau lebih tepat disebut memori fisik, merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Yang keempat, CPU color heatsink, yaitu kipas dalam komputer. Yang kelima adalah VGA cards. VGA card bisa dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card. Istilah VGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu pada resolusi layar berukuran 640 x 480. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor untuk proses desain grafis atau bermain video. Diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Yang keenam, yaitu hard disk. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis, media penyimpanan data dengan kapasitas memori yang besar. Yang ketujuh, optical drive merupakan perangkat keras penyimpanan data dengan media penyimpanan berupa keping CD atau DVD dengan menggunakan teknologi optik. Yang kedelapan adalah casing. Casing merupakan komponen yang berguna untuk melindungi komponen-komponen hardware dalam CPU agar aman dari gangguan luar yang dapat merusak komponen
tersebut. Lalu yang ke-9 ada power supply. Power supply berfungsi sebagai penyuplai tenaga listrik pada motherboard dan beberapa perihal lainnya. Yang ke-10 kabel data dan kabel power. Kabel data dan kabel power berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat hardware sehingga menuju kinerja komputer secara keseluruhan. Yang ke-11 di sini kakak akan menjelaskan yaitu monitor. Merupakan sebuah media keluaran atau output yang membentuk gambar visualisasi tampilan sistem operasi yang akan digunakan. Yang ke-12 yaitu keyboard dan mouse, yaitu alat masukan atau input. Bila device ini tidak ada, maka Anda tidak akan bisa bekerja pada PC. Selanjutnya, baut dan toolkit. Baut dan toolkit yaitu seperti obeng dan tang berguna untuk merakit komputer agar semua komponen komputer terpasang dengan baik. Itu saja yang dapat kakak sampaikan pada pembelajaran tadi. Nanti kita akan melanjutkan pelajaran minggu depan yaitu langkah-langkah merakit komputer. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan di grup ya adik-adik.